Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia, yang Tuhan berkati, yang ada di rumah masing-masing, mari kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita, dan saat pada pagi hari ini kita akan mengikuti perjamuan asa yang kudus. Siapkan roti, anggur atau minuman manis yang Bapak Ibu punya di rumah. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita. Tuhan baik, amin. Tuhan baik. Jangan hanya menonton video, biarlah kita mengikuti ibadah dengan kesungguhan hati kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Glory Yesus. Glory, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu besar dalam hidup kami ya Yesus. Glory, kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau sembah Engkau, kami mau tinggikan Engkau. Karena Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau melihat setiap keberadaan kami Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kuasa-Mu saja Tuhan yang terus memberi kami kekuatan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami hendak berbuat bakti kepadamu. Haleluya, haleluya. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya. Biarlah kuasa-Mu menjangkau setiap kami yang ada di rumah-rumah kami masing-masing. Kami yang berada dalam kondisi kami masing-masing. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang ada himpitan ekonomi, ada segala sesuatu yang kami alami. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, bekerjalah Tuhan. Karena kami siap Tuhan untuk haleluya beribadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Dia menghiasi kehidupan kita saudara, dengan berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita. Dan kalau kita ada sebagaimana kita ada pagi hari ini, karena Dia baik dalam hidup kita. Amin. Haleluya, haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin, haleluya. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin, haleluya. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, Dia baik, amin. Apapun kondisi kita pagi hari ini, katakan, Kau hiasi kehidupanku, amin, dengan kemurahan-Mu Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Haleluya, kalau kita ada, karena itu berkat Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,
baik aku ada saat ini. Amin. Semuanya karena kasih-Mu. Apapun kondisi kita, aku hidup hari ini semua karena berkat kemurahan Tuhan. Amin. Dengan penuh kesungguhan kita nyatakan terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Amin. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin. Haleluya. Dia teramat baik dalam hidup kita. Amin. Apapun yang kita alami, karena Tuhan menghendaki, dan haleluya, Dia ada bersama saudara dan saya pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kalau kita mengingat kasih Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan nyatakan, saya tidak mau mundur Tuhan. Amin. Kita terus maju bersama Tuhan, dan bersama Tuhan kita mau dapat kemenangan demi kemenangan di dalam Dia. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan Yesus. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Haleluya. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Oh, haleluya. Sungguh tidak mau mundur lagi. Haleluya. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Majulah, majulah, jalan ke surga. Amin. Tambah hari. Amin. Yesuslah hanya beserta, lebih manis rasanya. Majulah, 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 jalan ke surga, tambah hari. Majulah, Yesuslah hanya beserta, lebih manis rasanya. Majulah, majulah, amin, jalan ke surga, tambah hari. Majulah.
kuasa di dalam darah yang anak domba Allah. Dan pada pagi hari ini kita mau menikmati kuasa itu di dalam perjamuan asa yang kudus. Dan kita mau dengar firman Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara dan saya di akhir zaman. Oleh sebab itu kita siapkan hati kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, amin. Haleluya, Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, Tuhan. Amin, Yesus. Haleluya. Biarlah kita tetap cinta, biarlah kita tetap setia di dalam Tuhan. Apapun yang kita alami hari-hari ini, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Amin. Haleluya. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku mau tetap setia. Ku tetap setia. Amin. Haleluya Tuhan. Ku tetap setia. Haleluya. Walau topan datang, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Karena terlalu banyak yang Tuhan telah beri, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Haleluya, ku persembahkan Tuhan seluruh hidup kami. Amin. Seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas Tuhan. Amin. Haleluya. Dari apa yang ku miliki, ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidup kami, seluruh hidupku. Amin. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Yesus, haleluya. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan, glory, haleluya, seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya.
pikulan pastikan hilang. Setiap pikulan pastikan hilang. Hanya di akhir lagu kami serahkan kepada Bapak Gembala. Hanya Yesus, karena hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Dia. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang indah Tuhan berikan kepada kami, dan kami semua boleh mensyukuri atas hidup dan kehidupan kami, di mana Tuhan memberikan nafas kehidupan yang sangat indah, meskipun kami memasuki masa pandemi ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya ada maksud Tuhan dalam kehidupan kami apabila Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah dan melayani Engkau. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua yang ada di rumah Allah ini, maupun berbicara kepada saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing. Kiranya berkat yang sama Tuhan berikan kepada kami, memberikan kekuatan yang besar, di mana kami boleh menjalani hidup di masa sulit ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki bulan Juli ini, kita kembali melaksanakan ibadah dan pelayanan, melayani saudara-saudara sekalian secara online karena pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID yang semakin meningkat. Maka pemerintah mengambil keputusan untuk melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dan oleh karena itu, jemaat Tuhan melaksanakan ibadah di rumah masing-masing, dan kami melalui online ini bersama-sama dengan tim akan melayani ibadah saudara-saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Saudaraku, di masa sulit ini banyak orang bertanya, kenapa hal ini terjadi? Apa maksud dan kegunaan bagi kita dengan adanya pengalaman yang sulit di masa pandemi ini? Pada kesempatan ini saya ingin ajak saudara untuk melihat Yohanes pasal 13 ayat yang ke-7. Injil Yohanes pasal 13 ayat 7. Di sana dikatakan, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Sekali lagi, apa yang kuperbuat sekarang, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Saudaraku, dari konteks pasal 13 ini, Yohanes
menceritakan bahwa sekali waktu Tuhan Yesus berkumpul dengan para muridnya. Yesus tahu bahwa penyertaannya kepada murid-muridnya di dalam dunia ini akan berakhir dan dia akan kembali ke surga, kembali kepada Bapa, maka dia kumpulkan murid-muridnya. Lalu ia menanggalkan jubahnya, mengikat pinggangnya, kemudian membasuh kaki para muridnya satu persatu. Akan tetapi ketika tiba pada Simon, ketika Yesus hendak membasuh kaki Simon, ia menolak. Yang lain menerima apa yang dilakukan oleh Yesus, tetapi Simon ini menolak karena ia berpikir bahwa Yesus adalah Tuhan yang mulia, itu tidak layak untuk membasuh kakinya. Justru sebaliknya, dialah yang pantas untuk membasuh kaki Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan bagaimana sikap Simon, reaksi Simon ketika Yesus melakukan sesuatu kepada dirinya. Simon berkata dengan tegas, "Tidak Tuhan, tidak, jangan padaku, jangan lakukan itu untuk saya, jangan berlakukan itu untukku. Tidak Tuhan, tidak pada diriku." Saudaraku, Tuhan Yesus berbuat sesuatu. Ia tidak tinggal diam, sadar bahwa kebersamaan dia bersama dengan para muridnya di dunia ini akan berakhir. Dia tahu apa yang akan terjadi apabila dia sudah tinggalkan, kemudian murid-murid tinggal di dunia sendiri. Apa yang akan terjadi? Tetapi Tuhan Yesus berbuat sesuatu. Ia tidak tinggal diam, ia tidak berpangku tangan, ia tidak santai, tetapi dia terus aktif untuk kepentingan murid-muridnya pasca ditinggalkannya nanti. Pada saat itu, Yesus sedang berbuat sesuatu atas diri murid-murid yang ia kasihi. Pada saat itu Yesus sedang melakukan sesuatu terhadap diri murid-murid Yesus yang begitu ia kasihi. Apa yang sedang Tuhan kerjakan? Apa artinya? Apa tujuannya? Dan apa kegunaannya? Yesus memberlakukan sesuatu kepada murid-muridnya. Banyak pertanyaan muncul di dalam benak si Simon ini. Dan kalau saudara perhatikan, pendapat Simon Petrus ini tidak seperti sikap tanggap teman-temannya yang lain. Berbeda dengan orang lain. Kalau orang lain menerima apa yang dilakukan Yesus terhadap diri mereka, tetapi Simon tidak. Ia membuat reaksi. Dan terus terang, ia mengatakan kepada Yesus, "Tidak Tuhan, jangan berlakukan itu kepada saya." Memang apa yang dilakukan oleh Simon ini manusiawi. Meskipun ia sudah percaya dan mengaku bahwa Tuhan adalah Tuhan, tetapi justru Tuhan berbuat hal seperti itu kepada dirinya. Pikiran dan pendapatnya rupa-rupanya tidak bisa menerima apa yang dikerjakan Yesus, tidak bisa menerima perbuatan Yesus atas dirinya itu. Nah, saudaraku, reaksinya menolak. Ia menolak dengan tegas dan terang-terangan. Sikap menolak itu pun sesungguhnya juga manusiawi. Memang segala sesuatu yang tidak kita ketahui,
segala sesuatu yang kita tidak mengerti arti dan maksud untuk diri kita, pasti tidak dapat kita terima dalam hidup kita. Segala sesuatu yang tidak kita mengerti pasti akan terjadi penolakan di dalam diri kita. Tuhan Yesus mengerti reaksi Simon pada waktu itu. Tuhan Yesus mengerti betul reaksi Simon Petrus itu. Lalu ia pun berkata dengan ramah, dengan penuh kasih kepada Simon, Simon, apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang. Apa yang kulakukan untukmu, apa yang kuizinkan terjadi pada dirimu, kamu tidak tahu sekarang. Memang sekarang Petrus tidak tahu. Ia terbatas dalam banyak pengetahuan, terbatas tentang banyak hal. Nah, saudaraku, seperti halnya Petrus, demikian juga kita. Demikian juga saudara dan saya. Sebab kita adalah manusia biasa. Bila terjadi sesuatu yang tidak dapat kita ketahui maksud dan kepentingannya untuk kita, lalu kita berontak terhadapnya dan menolak mentah-mentah. Pada saat ini, mungkin saudara menghadapi sesuatu. Mungkin saudara-saudara sedang menghadapi sesuatu dan sesuatu itu tidak dapat saudara terima karena apa yang terjadi itu bertentangan dengan keinginan saudara. Itulah sebabnya saudara beranggapan bahwa sesuatu itu hanya akan merugikan diri saudara, hanya akan mengganggu aktivitas saudara, dan saudara benar-benar sangat dirugikan. Akan tetapi, mau tidak mau, kini ternyata bahwa sesuatu itu sedang saudara alami. Secara pribadi saudara mengalami hal ini. Sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Membuat hati kita kecewa, berontak. Memang sekarang kita tidak tahu. Memang sekarang ini kita tidak tahu kenapa sesuatu yang tidak kita inginkan itu terjadi. Tetapi kelak kita akan mengerti. Perhatikan kata kelak. Perhatikan kata kelak. Kata kelak itu berarti bukan sekarang ini kita tahu, melainkan kemudian hari. Bisa hitungan hari, bisa hitungan minggu ke depan, bisa hitungan bulan-bulan ke depan atau tahun depan. Atau mungkin pada masa tua kita baru mengerti. Atau bahkan pada saat kita sudah meninggalkan dunia dan kita bersama dengan Bapa di surga, kita baru tahu apa yang terjadi sekarang. Sekarang kita tidak tahu, tetapi kelak kita akan tahu. Saudaraku, bukan waktunya yang penting. Tetapi Tuhan sudah berjanji bahwa apa yang Ia kerjakan di dalam hidup kita sekarang ini, kelak akan kita ketahui maksud, tujuan, dan kegunaannya. Memang sekarang kita tidak tahu dengan situasi dan kondisi pandemi ini. Tetapi kelak kemudian hari kita akan tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan pada kita saat ini. Ada satu ilustrasi
berbicara tentang pohon bambu. Pohon bambu yang sedang tumbuh, melambai-lambaikan daunnya ketika diterpa angin, mengeluarkan suara yang menyenangkan. Dilihat begitu, nampak ada sukacita yang luar biasa pada pohon bambu itu karena bergoyang-goyang dengan indahnya. Ia melambai-lambaikan daunnya dengan begitu luasnya. Tetapi telah terjadi sesuatu pada diri bambu itu. Telah terjadi pada dirinya. Ia sedang ditebang orang, kemudian digeletakkan begitu saja sampai kering. Ia ditebang, dibiarkan tergeletak dan kering. Dan bukan hanya sampai di situ, saudaraku, tetapi setelah lama dibiarkan tergeletak, kemudian mengering, kemudian bambu yang sudah mengering itu pun jantung hatinya ditusuk-tusuk. Dihancurkan. Pada saat itu betul-betul bambu ini tidak berdaya. Pengennya berontak tetapi tidak berdaya. Maunya menolak, menjerit tetapi tidak berdaya. Pada saat itu ia betul-betul tidak mengetahui apa yang sedang terjadi pada dirinya sendiri. Dan ia mau berontak pun tidak bisa. Akan tetapi kelak kemudian hari, ketika proses itu sudah terjadi, ketika proses itu selesai terjadi, maka orang-orang yang hidup di bawah lembah mendapatkan suplai air bersih melalui diri bambu itu. Jadi orang-orang yang tinggal di lembah mendapatkan suplai air yang disalurkan melalui bambu itu. Nah, ketika itulah baru ia mengerti kenapa dulu ia harus mengalami penderitaan dan kepahitan hidup yang luar biasa itu. Apakah saat ini saudara juga sedang berontak di dalam pikiran dan hati saudara karena mengalami sesuatu proses yang kita tidak tahu untuk apa kegunaannya bagi kita? Mungkin masa-masa pandemi ini adalah masa-masa sulit yang diizinkan oleh Tuhan menjadi proses dalam kehidupan kita yang kita tidak tahu untuk apa kegunaannya dan sampai kapan proses itu berlangsung. Pada hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan hendak meneduhkan hati saudara. Hari ini Tuhan akan meneduhkan hati saudara dengan berkata, apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Saudaraku, menanggapi firman Allah ini, kita boleh mengimani bahwa hidup kita ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Tetaplah bersemangat, bersyukurlah kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam diri saudara. Buatlah hatimu bergembira di dalam Tuhan. Karena karya penebusan yang Ia kerjakan bagi saudara. Bahwa hidupmu bukan kamu lagi. Tetapi hidupmu, hidupku, hidup kita adalah hidup Kristus. Dan apabila kita mati adalah merupakan keuntungan bagi kita karena kita akan dibawa masuk dalam kemuliaannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berdoa untuk bangsa dan negara kita
pemerintah kita yang berusaha keras untuk menolong menyelamatkan masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia dari ancaman COVID-19 ini. Kita tidak tahu kenapa hal ini terjadi. Wabah yang berkepanjangan, berbagai cara untuk menghentikan dilakukan, bahkan termasuk ketika anak-anak Tuhan mau beribadah di dalam gereja Tuhan pun harus dibatasi sedemikian rupa. Saat ini mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi. Jiwa kita merontak karena kerinduan jiwa kita ada bersekutu dengan Dia. Kepuasan hidup kita ada di dalam Dia. Jiwa kita dikuatkan ketika kita bersekutu dengan Dia. Tetapi situasi dan kondisi ini membuat aktivitas ibadah kita, aktivitas rohani kita begitu terbatasi. Tetapi puji nama Tuhan, Tuhan masih memberikan cara yang lain buat kita untuk melayani seluruh kawanan domba yang ada di dalam penggembalaan ini. Dengan tim kerja yang ada, kami boleh bersama-sama tetap beribadah dan melayani Tuhan, melayani saudara-saudara sekalian yang saat ini beribadah di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan berkat yang terbaik. Nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan, kita bersama-sama tundukkan kepala, kita bersama-sama nyanyikan pujian. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku Tuhan berterima kasih. Haleluya. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku bersyukur kepadamu. Keberadaanku semua berkat Tuhan, semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku Tuhan berterima kasih. Mengerti tidak mengerti, ajarku Tuhan. Kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih. Sementara kita menyanyikan pujian ini, kami persilakan saudara untuk menyiapkan roti dan anggur, dan kita akan nikmati bersama-sama jamuan Tuhan. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku Tuhan berterima kasih. Terima kasih, berterima kasih. Haleluya. Ku bersyukur padamu. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Keberadaanku semua berkat
kita nyanyikan pujian ini, kita bersama-sama bangkit berdiri. Semua berkat Tuhan, ajarku Tuhan, berterima kasih. Kalau di dalam roti saudara ada tertulis ayat, mari kita baca bersama-sama ayat yang ada pada roti kita. 3, 2, 1. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Sekali lagi dengan suara keras, 3, 2, 1. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Puji nama Tuhan, kita angkat jauh di atas kepala roti yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atas roti itu. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Cawan kita alihkan pada tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bilurnya, 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 haleluya. Bilurnya sungguh heran, haleluya. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Bilurnya, bilurnya, haleluya. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya, membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah
Tuhan Yesus tertolong. Percaya saja, percaya saja, percaya saja, percaya Dia beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya Dia beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya Dia beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya Dia beri kita menang. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi. Pada pagi hari ini kami boleh bersuka cita karena Tuhan izinkan kami bersekutu bersama dengan Engkau. Meskipun kami harus melaksanakan dengan cara live streaming, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Tuhan, tanpa mengurangi rasa bakti kami kepadamu Tuhan. Inilah hati kami, rindu untuk menjalani hidup dekat dengan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima ibadah kami, menerima pelayanan kami, menerima korban persembahan yang kami siapkan bagi Tuhan. Kiranya semuanya dapat menjadikan hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Sucikan hati kami, bersihkan hati kami untuk dapat melihat kemuliaan Allah, untuk dapat melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami di saat-saat kami menghadapi kesulitan. Karena pandemi ini, nama Tuhan tetap dipermuliakan, nama Tuhan dipermuliakan melalui sikap hidup iman kami yang tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang membawa kehidupan kami masuk dalam kemuliaan-Mu yang akan datang. Terima kasih Bapa. Ibadah kami akan kami akhiri karena ruang dan waktu, tetapi pekerjaan firman Allah dan Roh Kudus akan terus bekerja di dalam hati kami masing-masing. Dan berbahagialah kehidupan kami semua yang hidup percaya kepada firman Tuhan. Dan biarkan benih itu tumbuh, hidup dan berbuah di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada, dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Kami akan tutup dan selesaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kini saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita selesaikan ibadah kita. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita dengan iman. Pandanglah Tuhan, Dia yang memberkati kita semua. Terimalah dan bawalah berkat rahmat, anugerah, cinta kasih dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mengucap syukur atas keadaan kami. Mengerti tidak mengerti, apabila itu diizinkan Tuhan, kami tetap bersyukur kepada Tuhan, bergembira di dalam kasih karunia. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Inilah suara hati sidangku Bapa. Berterima kasih, mengucap syukur atas segala perkara yang sedang kami alami, baik yang sehat maupun yang nandang gerah, maupun yang saat ini sedang isoman di rumah masing-masing. Selamatkan mereka Tuhan, tolong mereka semua. Namamu tetap dipermuliakan. Sekali lagi dengan suara penuh, dengan ucapan syukur Bapa. Terima kasih, haleluya.